Minhum man yudli'ullahu ta'ala 'ala al-illati was-sababillati li ajlihi wajada amran ma au adama ayyi kaunin ma. Amran ma mungkin ini ya. Nanti saya cari gambarnya. Minal aqwani fa idza arafa dzalika nadhara hal lahu ta'thirun amla fa in kana lahu ta'thirun ista'adda liqabulihi wa anzara ikhwanahu in kana ta'thira halakin wa in kana ta'thira rahmatin basyara al-khassata wa ista'adda li syukri wal fana'i kama basyara ibnu Barjana rahimahullah ta'ala bi fathi Baitul Maqdis bi ta'yinil am alladhi yakunu fihi fakana. Ada di antara para wali-wali itu yang ada seorang di antara wali itu ada yang diperlihatkan oleh Allah, yang diberitahu oleh Allah alasan atau sebab yang mana terjadi apa yang terjadi, kejadian wajada amramma atau kenapa tidak terjadi adama kaunima minal akwan, kok tidak terjadi ini amrimma wajada amrimma, kenapa ini kok terjadi, itu alasannya dan sebabnya dia tahu. Kenapa terjadi tsunami di sini, kenapa terjadi kekeringan, itu tahu alasannya, penyebabnya tahu. Kenapa kok tidak hujan, yang ada mikonin, kenapa tidak hujan, terlambat, dia tahu. Fadza arafa dzalika, ketika dia sudah tahu penyebab kejadian-kejadian itu dan tidak terjadinya sesuatu itu, tahu apa sebabnya, maka dia berpikir. Maka si wali ini berpikir dulu, apakah kejadian itu punya pengaruh atau tidak, berngefek apa tidak ngefek. Kejadian yang dia tahu alasannya itu, apakah ada pengaruhnya apa tidak. Apabila ada pengaruhnya, maka dia siap-siap untuk menerima kejadian tersebut yang ada pengaruhnya itu, dan teman-temannya, santri-santrinya dia ingatkan, siap-siap begini, kalau memang pengaruh bisa mematikan, harus baca ini misalnya. Apabila pengaruhnya itu pengaruh adalah rahmat Allah, pengaruh rahmat Allah bukan azab pengaruhnya, maka dia beri kabar, dia beritahu orang-orang tertentu, dan dia bersiap-siap untuk bersyukur dan menyanjung, memuja Allah Ta'ala. Sebagaimana Imam Bishr bin Barjan pernah mengabarkan bahwa Baitul Maqdis itu akan dimenangkan oleh orang Islam saat itu, bahwa Baitul Maqdis akan ditaklukkan kembali oleh orang Islam di tahun ini. Tahunnya beliau tentukan. Maka terjadilah penaklukan Baitul Maqdis itu. Aminum man yu'arifu Allah Ta'ala bi'ilali akwani nafsihi wa ma yujiduhu fihi fi hadratin wa ayyismin lahu wa ila aina yakunu haluhu. Ada lagi para wali itu, diantaranya adalah ada yang sampai pada kondisi hati yang mana dia man yu'adilu bi'ilali akwani nafsi, ada yang diberitahu oleh Allah alasan-alasan, penyebab-penyebab kejadian-kejadian yang terjadi pada dirinya, dan diberitahu oleh Allah apa yang akan diciptakan, apa akan diwujudkan oleh Allah pada dirinya, dan ia sedang dalam keadaan apa, fi ayyi hadratin huwa, dia dalam keadaan apa, dalam pemikiran apa, dia tahu. Wa ayyusmin lahu, isim apa yang menjadi
favorit dia, menjadi hobi dia, yang menjadi kesukaan dia, apakah isim Allah yang Rahman, apakah yang Latif, apakah yang Rahim, apakah yang Ghafar, apakah yang Ghafur, diberitahu oleh Allah. Dan kondisi hatinya itu akan menuju kemana, dia diberitahu oleh Allah. Aminhum man yasulu ila halin ya la rawahkan ahadna ahadan fi wujudi khatibuhu ghairullah ta'ala fa huwa mumtasilun li kulli ma ya'muruhu wa huwa maqamun khadirun. Ada di antara para wali itu yang kondisi batinnya itu sampai suatu kondisi, pada sebuah kondisi yang dia tidak merasa bahwa ada seseorang di alam ini yang yang ngobrol dengan dia, yang ngomong-ngomongan dengan dia kecuali Allah. Artinya siapapun yang berbicara dengan dia, dia anggap Allah. Batinnya, perasaan, bukan keyakinan nanti. Nah, perasaannya siapapun yang berbicara dengan dia itu Allah. Perasaannya adalah Allah. Jadi siapapun, apakah presiden, apakah gubernur, apakah santrinya atau orang biasa, ngomong-ngomongan dia itu perasaannya adalah dia itu Allah, kata si wali ini. Jadi dia tunduk saja apa yang menjadi perintah oleh orang lain itu, sebab dia rasa orang lain itu adalah Allah perasaannya. Wa maqamun khadirun, tingkat atau derajat kewalian yang sampai segini ini adalah derajat yang sangat tinggi. Wa man tahaqqaqa bi hadzal maqami khairun nasaji radhiyallahu anhu hina kharaja bi hadzal khadiri fabtuliya min hainihi bi an laqiyahu rajulun faqala lahu anta abdi wa ismuka khairun fa sami adzalika min al-haqq wastamana ar-rajulu lin nasji a'waman thumma qala lahu anta ma anta bi abdi wa ismuka khairun wadalaqahu. Di antara para wali yang sudah benar-benar nyata punya makom kewaliannya sampai segitu adalah Imam Khairun Nasaji. Imam Khairun Nasaji itu orang yang benar-benar makom kewaliannya adalah merasa bahwa yang siapapun yang berbicara dengan dia adalah perasaannya adalah Allah. Itu adalah Khairun Nasaji. Radhiyallahu anhu, ketika beliau keluar dari rumahnya membawa perasaan ini, perasaan bahwa siapapun yang berkata padanya berarti yang mengatakan itu Allah, perasaannya begitu. Akhirnya mendapatkan ujian. Khairun Nasaji mendapatkan ujian saat itu juga, saat dia merasa seperti itu. Tiba-tiba ada seorang laki-laki bertemu dengan dia. Lalu laki-laki ini berkata, kamu adalah hamba budak saya. Kamu budak saya. Tidak mengelak. Imam Khairun Nasaji tidak, bukan, saya bukan budak kamu. Tidak, diam saja. Karena merasa semuanya adalah dari Allah. Kamu adalah budak saya, nama kamu ada Khair. Padahal Khair yang budaknya orang ini adalah bukan Imam Khairun Nasaji ini. Nama kamu adalah Khair, budak saya sebab namanya Khair. Jadi Imam Khairun Nasaji mendengar kata-kata itu dari Tuhan yang hak. Artinya seakan-akan itu adalah dari Allah langsung. Yang akhirnya si laki-laki ini mempekerjakan, wasta'malahu itu memperkerjakan Imam Khairun Nasaji itu bertahun-tahun. Ayo bilang ini, kamu ke pasar, kamu ke sini, kamu tenun. Ini saya dagang kain tenunan, kamu harus tenun. Itu bertahun-tahun Imam Khairun Nasaji itu diam saja jadi budak orang itu padahal bukan budaknya. Kemudian setelah beberapa tahun si laki-laki ini berkata pada Khairun Nasaji, kamu itu ternyata bukan budak saya. Namamu juga bukan Khairun. Tapi ternyata nama itu sudah melengket ke masyarakat, Khairun Nasaji. Kemudian dilepaskan.
Emang khairun nasa dilepaskan oleh orang ini karena ternyata bukan budak asli dia. Salah paham si laki-laki ini. Aminhum alamat du'afil isti'abi wa hadzal qadru kafin fi husulil urdi. Jadi macam-macam daripada wali itu, ada yang begini, kewaliannya itu banyak sekali ya. Tidak bisa menyebut satu persatu kelebihan tiap wali. Itu tidak ada harapan untuk sukses, untuk bisa menyebut secara lengkap, itu tidak bisa. Contoh-contoh ini sudah cukup. Contoh-contoh ini adalah sudah cukup untuk mendapatkan tujuan daripada ini, menerangkan keistimewaan masing-masing wali itu. Wa huwa ayyahtaqirul insanu nafsahu wa yata'addaba ma'al awliya idza sami'a minhum maqalan aw fi'lan aw halan wa yudhina li kalamihim wa illam yafhamhu yusallima salama. Apa maksud tujuan itu? Tujuan kita hidup, tujuan manusia ialah bahwa manusia itu harus meremehkan dirinya, harus merasa tidak ada nilainya, bahwa dirinya tidak ada harganya sebab berlumuran dengan dosa. Harus tidak merasa hebat, harus beretika, harus bersopan santun, harus berakhlak, berada menghadapi para wali-wali itu. Ketika dia mendengarkan kata-kata wali atau perbuatan wali, sepertinya tidak sholat, sepertinya tidak puasa misalnya, atau melihat kondisi batin wali itu sehingga ada gerakan begini, itu tunduk saja, tidak usah protes, tidak usah kritik wali itu, dan tunduk saja pada kata-kata wali itu. Sekalipun dia tidak paham saya kiai, enggak usah ngomong, tunduk saja. Yusallim alaihi, pasrahkan, tunduk saja pada wali agar selamat daripada kualat. Wali itu banyak kualatnya. Wali itu bisa mendatangkan kualat, agar tidak kualat. Wa idza sami'a min wa idza qara'a sam'aka syai'un min asrarillahil makhbubati fi khalqi alladhi khatassu biha man sya'a minhum fakun laha qabilan wa biha musaddiqan wa illa hurimta khairaha. Jadi apabila ada telingamu mendengar sesuatu, telingamu terketuk oleh suatu rahasia-rahasia Allah yang terkandung yang ada pada, yang disimpan di makhluk-makhluk pilihan Allah, yang mana rahasia-rahasia itu oleh Allah khususkan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah, maka terima saja rahasia-rahasia itu, kamu terima dan kamu percayai. Kalau tidak percaya, kalau kritik protes terus, pakai logi-logi terus, maka kamu tidak akan mendapatkan kebaikan, tidak akan mendapatkan kebaikan dan berkah-berkah rahasia-rahasia Allah itu. Indah ma naqaltuhu min muqaddimati ad-dabati as-sughra li Imam Abdurrauf al-Munawi rahimahullah taala. Apa yang saya kutip dari keterangan muqaddimah kitab Dabaqati Sughra karya Imam Abdurrauf al-Munawi sudah selesai. Semua itu min kitab Mawaqi'in Nujum dari Syekh Al-Akbar radhiyallahu anhu ala ghairi tartibi. Kemudian kutipan dari Imam Abdul Rauf itu saya ada juga lihat di kitab Mawaqi'in Nujum karya Syekh Al-Akbar Ibnu Arabi, juga ada penjelasan itu, tapi urutan-urutannya tidak sama.